Pur katanya kamu tuh nggak suka menggambar gitu loh. Bahkan pernah merobek-robek kertas Waduh, ya waduh. gitu ya. Shalom Dian Harapan Community. Bagaimana kabar Anda? Visi Sekolah Dian Harapan adalah membentuk alumni yang memiliki pengetahuan yang sejati, iman di dalam Kristus, serta karakter yang ilahi. Sudah 15 tahun Sekolah Dian Harapan dan Mogot berdiri, dan kita terus ingin mendengar informasi dari para alumni kita, bagaimana jejak langkah mereka di dalam masyarakat, apa yang menjadi kesuksesan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, dan tantangan hidup apa yang mereka alami. Nah, Stay Connected adalah salah satu wadah bagi kita bertemu kangen dengan para lulusan Sekolah Dian Harapan. Dan di episode kali ini kami menghadirkan seorang tamu yang bernama Roni. Halo Roni. Halo Pak, Oke, bagaimana kabar Anda? puji Tuhan baik Pak. Oke, Roni boleh mungkin perkenalan sedikit namanya, nama lengkap, kemudian lulusan dari Dian Harapan kita itu sekitar tahun berapa, kuliahnya di mana, dan kemudian sekarang sedang sibuk apa? Sebelumnya terima kasih ya Pak untuk kesempatannya. Nama saya tadi yang seperti Bapak bilang Roni, namun nama lengkapnya Ronaldo Kilimandu di Mama. Saya kebetulan angkatan 2017 dari Dian Harapan. Lalu saya mengambil studi juga di Universitas Pelita Harapan dengan konsentrasi di DKV dan animasi. Oke, jadi lulus tahun 2017, Betul. kemudian kuliah di UPH, jurusan DKV, Animasi. tapi ada konsentrasi animasi, Betul. dan sampai sekarang masih kuliah atau sudah selesai? Pak, puji Tuhannya tahun ini juga baru selesai Pak. Tahun ini udah selesai. Udah wisuda? Belum. Oh, belum ya, belum wisuda ya. Oke, kapan? Wisudanya puji Tuhannya bentar lagi sih tanggal. Oke, dari kata-kata Roni aja banyak puji Tuhan. Memang karakter ilahi sudah mulai kelihatan ya. Oke. Nah, kenapa si Roni bisa menjadi bintang tamu kita pada kali ini? Ternyata ada satu karya dari Roni yang saya akan tunjukkan sebentar lagi, dan kemudian karya ini menjadi pengantar dari pembelajaran blended learning kita untuk tahun ajaran ini. Silakan disaksikan.
Oke, videonya udah tayang nih, Roni. Ya, kita udah sebarkan juga ke seluruh komunitas Sekolah Dian Harapan. Dan menurut Roni sendiri, itu karya terbaik Roni sampai saat ini atau, masih banyak kekurangan? Aduh, kalau salah satu mungkin ciri khas ini kali ya artis gitu atau orang yang suka seni pasti bilangnya kalau karya bukan yang paling kita suka sih, Oke. yang biasa gitu. Kalau aku pribadi juga, ya mungkin itu juga kali ya Pak jawabannya. Oh iya ya, jadi belum ya, Oh, bukan belum. ya. Oke, masih ada karya yang lebih baik lagi yang mungkin akan menyusul, Hmm. atau mungkin nggak akan pernah ketemu nih, yang menurut Waduh. Roni yang paling baik ya. Nah, karena kalau udah ketemu yang Progresif. paling baik, mungkin nggak akan Berhenti. nggak akan berkarya lagi seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau saya lihat videonya itu sangat cukup bagus ya. Saya sedikit Masih, Pak. terpesona karena Roni juga waktu merancang itu tidak ada di sekolah ya. Betul. Tidak ada di sekolah, tapi tahu bagaimana keadaan kelas dan juga bisa menggambarkan bagaimana keadaan blended learning di sekolah kita. Padahal Roni sendiri tidak pernah mengalami yang namanya blended learning waktu sekolah ya. Iya, Ini kan baru muncul tahun-tahun terakhir ini loh. Iya, oke. Kira-kira boleh diceritakan prosesnya bagaimana, kerja timnya, berapa lama waktu yang perlu diselesaikan dan sebagainya, gitu ya. Jadi kan sebelumnya itu tahun lalu juga sebenarnya kami juga pernah bikin buat Dian Harapan juga Pak. Cuma versi Dian Harapan dari rumah yang tahun lalu lah gitu. Jadi sebenarnya waktu udah pernah kerja juga sama Dian Harapan kan. Jadi puji Tuhannya proses awalnya lumayan cepet sih Pak. Jadi mereka kasih brief, dikasih referensi ruangan dan sebagainya. Saya juga minta. Puji Tuhannya saya cari teman-teman saya pada bisa. Udah tinggal kami jalanin bareng dalam waktu sekitar 3 minggu. Puji Tuhannya selesai. Oke, ini maksudnya untuk yang video Video yang keduanya. terakhir, Oh betul. ya, jadi 3 minggu. Kalau video yang pertama tahun lalu, Kalau yang tahun lalu itu 1 bulan cuma ada 2 video Pak. 1 bulan 2 Cuma ada 2 video. Oke. Ya, sepertinya Roni itu agak tegang sekarang. Coba Roni relax dulu ya. Boleh sambil diminum dulu. Oh boleh. Oke ya. Nah, Enak. coba tunjukkan tumblernya dulu ke pemirsa. Itu karena menunjukkan Sekolah Dian Harapan dan Mogot. Iya. Oke, ya sampai minum juga tegang ya. Oke, santai. Ya, Roni, saya masih mau lanjut dulu yang tadi yang soal ini animasi tadi ya. Kata orang atau pada saat zaman saya itu ya, membuat animasi itu kan eksklusif itu milik anim Jepang, terus kemudian juga Hollywood atau Disney dan sebagainya. Tapi sekarang dia sepertinya menjamur. Kira-kira sebenarnya susah nggak sih membuat sebuah karya animasi itu? Sebenarnya kalau dibilang susah atau enggak kan relatif ya Pak. Tergantung soalnya kayak semua pekerjaan kan pasti susah dan sebagainya. Cuma mungkin bagi kami yang suka ya pasti kesusahan itu bakal bisa dilampaui lah gitu. Oke. Tapi dibilang rumit ya Pak rumit. Oke, jadi kalau tadi saya lihat 3 minggu udah selesai gitu ya, dalam dikerjakan oleh 3 orang ya. Betul. Ya kalau saya mungkin 2 tahun nggak akan selesai, 3 tahun juga nggak akan selesai gitu ya. Karena saya membayangkan rumitnya membuat animasi itu. Oke, tapi ngomong-ngomong saya dapat bocoran seperti ini nih. Katanya Roni itu dulu nggak suka dengan menggambar ya, dunia menggambar, dunia art. Mungkin dulu guru artnya siapa? Mr. Pur. Mr. Pur ya. Nanti saya cross lagi dengan Mr. Pur. Katanya kamu tuh nggak suka menggambar gitu loh. Bahkan pernah merobek-robek kertas. Waduh. Gitu ya. Oke. Nah, frustasi dengan gambarnya. Tapi kenapa tiba-tiba bisa berada dalam dunia animasi? Sebenarnya dibilang nggak suka bukan sih Pak. Lebih tepatnya mungkin nggak percaya dengan karyanya kali ya Pak. Mungkin sampai sekarang juga teman-teman saya juga yang mungkin nonton gitu nggak tahu saya bahkan kerja di bidang ini gitu. Ya itu karena mungkin ketidakpercayaan diri dulu saya gitu dengan karya saya gitu. Oke, jadi kamu nggak percaya sendiri dengan karyamu ya. Tapi sekarang kalau lihat karyamu kamu percaya nggak? Oh, puji Tuhannya punya pemahaman baru loh Pak. Oke ya, punya pemahaman baru dan kamu percaya gitu. Betul. Ya. Oh ternyata saya punya potensi di situ ya. Sekarang kita mau flashback nih sedikit masa-masa sekolahnya Roni ya. Sekolahnya dari kapan? Sorry dari TK, SD? Dari SD kelas 2. Oh dari SD kelas 2. Kenapa sih nggak langsung dari TK aja langsung mendaftar? Waktu itu sayangnya belum dibikin sih Pak TK. Oh belum dibikin. Masa sih? Sehingga saya begitu berdiri langsung ada TK deh. Oh belum ada sih Pak. Oh, belum ada. Oh waktu itu belum ada. Oh belum ada sekolah Dian Harapan maksudnya. Belum ada sekolah. Begitu ada sekolah kamu langsung pindah. Betul. Oke, ya. Berarti kamu sejak kelas 2 sampai SMA, kira-kira apa yang kamu ingat dari Dian Harapan? Yang paling bikin impresi paling kuat di diri saya itu pasti gurunya sih Pak. Guru-gurunya dari saya SD hingga SMA gitu. Guru-guru HT terutama gitu. Ada value yang menurut saya tidak ditemukan di teman-teman saya di sekolah lain tuh. Guru-gurunya itu sangat peduli Pak sama murid-muridnya gitu. Jadi kita sebagai siswa gitu ya, merasa diri dipedulikan tuh kan sangat berdampak kita sampai besar gitu kan Pak. Nah itu sih menurut saya yang paling membentuk saya. Oke, jadi tadi satu poin dari Roni adalah poin penting dari sekolah Dian Harapan itu adalah guru ya, adalah guru yang peduli terhadap
terhadap Roni. Nah, Roni sendiri ketika melihat ke belakang, kira-kira satu kesan apa sih yang Roni itu merasa dipedulikan banget gitu loh. Ya tentu kan tadi kan udah banyak nih ya contoh-contoh, bukan contoh sih, semua guru memperhatikan, tapi mungkin ada satu yang bisa berkesan gitu. Sebenarnya tadi kayak Bapak bilang ada banyak sih yang berkesan gitu. Cuma yang bersaingnya tuh waktu saya kelas 11 gitu kan. Kan saya kelas 11, saya sedang mencari jati diri dan sebagainya gitu. Kesulitan berbuat teman. Cuma ya teman yang selalu hadir di diri saya guru gitu. Salah satunya yang mungkin saya selalu ingat ya Miss Welly gitu. Kalau guru kelas 11 saya. Oke. Miss Welly guru kimia ya? Guru kimia, betul. Oke. Dan pada saat itu Roni sedang mencari jati diri. Biasa ya anak yang lagi dari kecil tiba-tiba menjadi gede, sepertinya lagi sedang mencari jati diri ya. Ada masa pertumbuhan, bukan hanya secara jiwa, tapi fisik juga, sehingga mungkin mulai galau-galau nih. Pasti yang kelas 11 sekarang, atau mungkin yang malah kelas 8, 9, 10 sekarang udah mulai mencari jati diri, saya itu mau kemana. Betul. Dan pada saat itu Miss Welly hadir sebagai mentor bagi Roni untuk mencari jati dirinya. Nah, kira-kira setelah nih, kan tadi kelas 11 nih. Nah, mungkin biasa udah mulai kelas 11 dan kemudian kelas 12 itu biasa sudah mulai mencari kan ya, mau kuliah di mana, jurusan apa. Nah, kira-kira waktu itu bagaimana cara Roni memutuskan pilihan? Ya. Waktu itu kelas 12, jadi kebetulan saya kan mau masuk animasi itu waktu di kelas 12 akhir gitu Pak. Waktu di awal-awal saya tuh sebenarnya kepingin masuk ke jurusan lain gitu, ya dokter hewan gitu kan. Coba bersyukur disekitari dengan tadi orang-orang baik, terus salah satunya guru gitu, difasilitasi gitu. Sepertinya passion saya tuh sebenarnya di animasi dan dunia desain gitu. Cuma karena ketakutan saya dan tidak kepercayaan diri saya jadi nggak bisa gitu. Makanya tadi seperti yang saya bilang, value yang saya pegang tuh tadi guru-guru yang menguatkan kekuatan saya gitu. Nah salah satu gurunya ada Serpur, guru art gitu. Terus ada Miss Selfie juga yang dulu guru agama di sini. Oke, jadi Mr. Pur, Miss Selfie tadi ya ikut membimbing, mengarahkan, oh nanti kamu tuh jurusannya cocoknya begini gitu ya. Jadi akhirnya kamu milihnya animasi bukan dokter hewan ya gitu ya. Tapi sekarang sih masih bisa sih kalau mau animasikan hewan, kamu bisa kamu bisa buat hewan itu suka hati. Hewannya lagi sakit, terus lu gambar profilnya kamu sendiri, terus kamu mengobatin dia dan dia sembuh gitu loh. Bener kan ya? Bisa gitu. Makanya dia lebih bercabang kan. Iya, jadinya ilmumu juga bisa dipakai gitu ya. Oke. Nah, setelah kamu memutuskan ambil jurusan DKV tadi ya, DKV, ada masa-masa ini nggak kamu merasa, kayaknya jurusan saya salah nih, ya saya harus pindah jurusan atau bagaimana? Oke, silakan. Ada sih Pak, terutama di 3 semester pertama kan 3 di semester pertama tuh aku belum masuk animasi gitu kan belum masuk konsentrasi. Nah 3 semester pertama itu saya ngerasa saya salah milih jurusan, selain karena nilainya juga tidak mumpuni dan saya merasa saya itu tidak bisa gitu kan. Cuma kali lagi puji Tuhan karena bimbingan banyak orang, sama kalau di dunia perkuliahan tuh dosen-dosen gitu kan. Ya, saya bersyukur diberikan orang-orang seperti itu yang menguatkan saya untuk terus maju gitu. Dan puji Tuhan waktu saya masuk animasi hingga sekarang saya tidak pernah menyesal sama keputusan yang saya ambil gitu. Oke. Berarti kamu tidak menyesal ya, difasilitasi oleh para dosen pengajar juga. Betul. Sehingga kamu akhirnya benar-benar udah mantep nih ya. Oke, ya kan kamu maju dengan karya-karyamu. Ngomong-ngomong selain karya yang tadi, yang Sekolah Dian Harapan itu, kamu punya karya-karya yang lain nggak? Oh puji Tuhan ada sih Pak. Oh ada ya. Mungkin, jadi kan kalau yang buat Dian Harapan kan aku bikin ada istilah motion graphic kan Pak, gambarnya 2 dimensi dan sebagainya. Nah kalau aku pribadi sebenarnya spesialisasinya itu ada istilah lighting artist Pak, itu yang ngurusin pencahayaan dan sebagainya. Nah itu di bidang 3 dimensi gitu. Nah, aku lebih passionate ke arah sana gitu. Oke, kamu yang lebih suka yang 3 dimensi lah istilahnya ya. Oke. Mungkin boleh ditunjukkan sedikit karyanya kepada pemirsa ini? Boleh. Oh, boleh ya. Oke, coba kita lihat. Wah, kalau dari karyamu tadi berarti kamu udah menghasilkan cukup banyak karya ya ini ya. Nah, itu karyanya dibuat aja atau memang berdasarkan pesanan nih? Oh, tolong dong dibuatin gitu loh.
Kan ada juga beberapa emang kerjaan kuliah kan Pak, emang dikasih tugas kita berikan. Cuma mayoritas juga yang sekarang saya banggakan untuk diperlihatkan, banyak yang entah dari kerjaan atau emang resume saya sendiri sih Pak. Saya bikin karya untuk selain untuk melatih diri, ya untuk menunjukkan juga saya memiliki kemampuan seperti ini gitu. Oh, yang udah diperbagus itu masuk ke karyamu ya, portofolio digitalmu ya, Betul. di sosial media tersebut. Tapi itu ada yang pesanan nggak ya? Maksudnya itu Ada memang juga. ada yang pesan ke Roni, kemudian akhirnya Roni buatin dan kemudian Roni dapat fee Insentif. gitu loh, insentif ya, ada ya? Ada juga. Oh ada ya, oke. Ngomong-ngomong yang Dian Harapan dapat insentif nggak? Oh puji Tuhan ya sih Pak. Oh dapat juga, oke. Saya kira kamu ini Dan berikan Harapan. gratis cuma-cuma ke Oh, enggak. alma mater kamu. Oh. Puji Tuhan dan harapan bermurah hati Pak. Oh bermurah hati, Iya. oke. Mungkin waktu itu dealnya bukan dengan saya. Oh, Kalau dengan saya pasti saya nggak akan ngasih. Oke. Oke, tadi berarti dapat fee ya dari itu ya. Wah, berarti sambil kuliah kamu sebenarnya juga udah dapat beberapa fee tabungan gitu ya untuk masa depan, begitu ya. Iya. Jadi berarti sekarang kira-kira kalau kamu melihat dirimu, marketmu ini udah banyak belum ya? Yang nyari-nyari kamu, Ron, tolong dong, saya mau buatin ini, bisa nggak? Sebenarnya dibilang banyak, ya relatif gitu kan Pak. Cuma Benar. dibilang cukup, ya puji Tuhan ya cukup sih Pak. Cukup ya, berarti udah cukup banyak gitu ya. Iya. Cukup menutupi kebutuhan. Cukup menutupi kebutuhan mobil, Waduh. rumah, begitu Belum, ya? Pak, belum. Oh belum ya, oke. Nah, bagaimana sih caranya selain Roni mempromosikan diri di sosial media? Oh, iya. Apakah mungkin ada Cara ini lain? mungkin cara lain atau bagaimana sih ini Roni ini bisa dapat order dari orang-orang lain? Nah, puji Tuhan ini salah satu yang saya juga baru belajar belakangan ini sih Pak. Hmm. Saya belajar kalau kita misalnya waktu kuliah gitu kan, atau kita dapat pekerjaan, kalau kita ngelakuinnya bagus banget nih, nah orang bakal seneng gitu. Terus ya kayak tradisional ke mulut kan, ini kalau ada kerjaan bagus boleh nih sama orang ini kan. Nah puji Tuhan sampai sekarang mayoritas pekerjaan yang saya ambil dan saya suka dengan pekerjaannya itu Pak dari mulut ke mulut gitu. Oke. Rekomendasi entah dari dosen, teman atau kenalan gitu. Oke, boleh ya. Jadi ada 2 poin nih saya nangkep ya dari Roni. Satu, berikan yang terbaik. Betul. Jadi karya kita itu lakukan yang terbaik. Dan kemudian kedua itu adalah promosinya dari mulut ke mulut. Kalau saya boleh simpulkan itu adalah networking. Jadi di mana kita harus juga membina relasi dengan banyak orang gitu ya. Jangan merasa gua pintar sendiri, ada gua sendiri aja belajar gitu ya. Tapi ternyata kita juga butuh banyak kenalan sehingga karyanya Roni orang lain juga dengan sukarela populerkan gitu ya, promosikan sehingga Roni dapat job gitu ya. Oke, kita udah selesai di akhir bincang-bincang kita hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri, Roni mau nggak nih titip pesan kepada adik-adik kelas nih yang sekarang lagi menjalani persekolahannya di sekolah kita, mungkin dari kelas 12 sampai kelas TK mungkin. Apa pesan yang bisa diberikan? Sebenarnya aku pengen kutip sih Pak, ada satu aktor yang aku suka namanya Denzel Washington kan. Dia salah satu pembicaraan dia gitu, dia pernah sharing, dia bilang menurut dia salah satu hal yang paling penting dalam hidup dia yang saya pakai juga adalah untuk kita tuh harus put God first gitu, atau menaruh Tuhan dalam semua rencana kita gitu. Nah ini aku pribadi ya dengan hidupku yang masih belum panjang ini, menurutku itu salah satu value yang aku selalu pegang gitu, karena kan kita kan tadi seperti aku cerita waktu kelas 11 aku lumayan bimbang, waktu kuliah juga masih bimbang. Dengan kita terus memposisikan Tuhan sebagai pandangan kita, cerminan kita dan sebagainya, ya kita akan selalu diberikan kekuatan gitu, bisa dari orang sekitar, ke guru, dosen dan sebagainya gitu. Menurutku kunci tadi gitu, jika kita memang selaras dengan kehendak Tuhan, memang mungkin hidup tidak mempermudah, cuma aku jamin itu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kalau saya bisa tangkap poinnya adalah Roni mengutip quote dari Denzel Washington, yaitu put God first ya. Betul. Jadi Tuhan diletakkan sebagai yang utama dan kemudian dia akan memberikan kekuatan pada kita untuk menjalani kehidupan kita. Betul. Oke. Nah, sekian acara kita untuk hari ini. Jangan lupa tetap terus stay connected dengan kita di dalam bincang-bincang dengan alumni yang lain. Oke, Roni, terima kasih untuk kehadirannya. Stay connected. Oke. Nah, tumblernya boleh dibawa pulang. Oh, iya. Itu adalah oleh-oleh dari Dian Harapan dan Moga. Goodinya jangan. Goodinya jangan. Goodinya jangan.